Seluruh sarana komunikasi dari tim jaksa penuntut umum itu dilakukan penyadapan. Kemudian mereka diawasi secara ketat gerak-geriknya karena FS ini high profile, dia oknum pejabat ya yang punya kapasitas kuat. Kami ekstra melakukan pengawasan untuk memastikan tidak ada yang disebut gerakan bawah tanah, melakukan fungsi-fungsi pengawasan, melakukan koordinasi dengan unit-unit intelijen. Negara memberi beban itu kepada hakim. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika. Kontroversi tuntutan hukuman jaksa terhadap Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan Richard Eliezer membuat publik menyoroti lembaga negara yang mengawasi jaksa, yaitu Komisi Kejaksaan, dan lembaga negara yang mengawasi hakim, yaitu Komisi Yudisial. Publik berharap sidang replik, duplik, dan akhirnya nanti vonis, maka Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan mengawal ketat jaksa dan hakim, agar sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua memenuhi rasa keadilan publik. Nah, seperti apa nih tanggapan wasit para jaksa, yaitu Komisi Kejaksaan, atas sorotan publik ini dan atas tuntutan terhadap Sambo, PC, dan Eliezer dianggap di luar dugaan? Langsung saja kita cek pernyataan ini kepada Ketua Komisi Kejaksaan, Bapak Barita Simanjuntak. Selamat sore, Pak Barita. Selamat sore, Mas Alfa. Salam sehat. Salam sehat, terima kasih Pak Barita atas waktunya. Langsung aja nih Pak, tuntutan jaksa terhadap Sambo, PC, dan Eliezer masih belum difahami dasarnya oleh publik. Tuntutan PC yang dianggap ringan, Eliezer dianggap terlalu berat, sedangkan Sambo menurut publik layak dihukum yang paling maksimal nih Pak. Menko Polhukam Mahfud MD juga mengatakan ada gerakan bawah tanah ke kejaksaan untuk mempengaruhi vonis Sambo. Nah, apa nih respon Anda atas statement dari Menko Polhukam, Pak Abad? Ya, Mas Alfa, yang pertama, dalam melakukan fungsi pengawasan, Komisi Kejaksaan itu terikat pada peraturan perundang-undangan. Di dalam peraturan Presiden nomor 18 tahun 2011 dijelaskan bahwa dasar Komisi Kejaksaan melakukan pengawasan adalah peraturan perundang-undangan dan kode etik. Oleh sebab itu, pemantauan Komisi Kejaksaan dalam penanganan kasus FS ini selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kode etik. Itulah yang dibuktikan dalam proses pembuktian, sehingga fakta-fakta persidanganlah menjadi dasar dari jaksa dalam mengajukan tuntutan. Seberapa besar tuntutannya, seberapa lama, itu sepenuhnya adalah kewenangan dari jaksa yang diatur di dalam Undang-Undang 11 2021 yang menyatakan dalam melaksanakan kekuasaan penuntutan itu, jaksa atau kejaksaan itu memiliki kemerdekaan. Dan oleh sebab itu kami tidak bisa mengintervensi teknis penuntutan karena itu adalah ranah kekuasaan penuntutan. Jadi di ruang sidang pengadilan itu ada kekuasaan memimpin persidangan, yaitu kekuasaan judikatif yang dilakukan oleh majelis hakim, hakim ketua, dan kekuasaan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Jadi ada dua instrumen negara dalam persidangan itu, Mas Alfa, yaitu hakim yang memimpin persidangan menegakkan hukum dan jaksa mengajukan penuntutan berdasarkan undang-undang. Saya kira apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam dalam konteks kasus ini tentunya itu dalam arti luas ya. Sebab apa? Konfirmasi apakah ada gerakan di bawah tanah bisa kita lihat dari substansi tuntutan. Kalau FS saja yang menjadi pelaku yang sekarang sedang berproses itu dengan tuduhan pasal 340 dan dituntut adalah hukuman seumur hidup, tentu kita bisa melihat bahwa apa yang ditengarai sebagai gerakan di bawah tanah itu tidak masuk atau tidak bisa mempengaruhi penuntutan, dan jaksa independen merdeka melakukannya. Dari ini maka kita juga harus melihat secara apple to apple di dalam konteks hukum ini tentu peranan masing-masing. Kalau ada yang mengatakan dan itu sebagai pendapat FS sekian tahun, RE sekian tahun, kemudian PC sekian tahun, RR sekian tahun, sampai pada KM sekian tahun, secara hukum yang menjadi dasar berapa lama seseorang
itu rumusnya adalah peranan masing-masing. Tuntutan terhadap FS sendiri seumur hidup, terhadap RE dalam konteks ini adalah 12 tahun. Soal berat ringannya itu sepenuhnya adalah kewenangan penuntut. Sebab dia yang menjiwai, dia yang hadir di persidangan, dia yang mempelajari berkas perkara ini semenjak awal. Dan itu kalau misalnya terhadap PC, terhadap RR, terhadap KM, itu dalam persidangan telah kita lihat jaksa bisa membuktikan peranannya dalam kaitan 340 itu. Ya. Jadi secara teknis tentu ini adalah kewenangan kejaksaan. Namun dari hasil pemantauan, koordinasi, karena kami hadir di setiap persidangan, membuat rekaman, membuat catatan, kami bisa memberikan catatan-catatan tadi karena kami melihat ya fakta peristiwa, fakta hukum. Begitu Mas Alfa. Oke, Pak Barita, Menko Polhukam juga sempat menyebut-nyebut soal Brigjen, Maijen, dan Letjen saat mengungkapkan adanya gerakan bawah tanah mempengaruhi sidang Sambo nih Pak. Nah, apakah Komjak melihat hal yang sama nih Pak? Atau seperti apa nih persisnya modus gerakan bawah tanah yang dimaksud oleh Pak Mahfud ini, Pak Barita? Nah, justru untuk itulah Mas Alfa, beberapa waktu yang lalu, begitu kasus ini ya diajukan SPDP-nya oleh penyidik ke kejaksaan, kami langsung melakukan koordinasi. Baik dengan Jaksa Agung maupun Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, karena pada waktu itu kuat dugaan karena jejaring FS itu luar biasa menurut ya anggapan masyarakat, sehingga sangat diperlukan pengawasan yang ketat. Dari hasil koordinasi itu maka satu, ya seluruh sarana komunikasi dari tim jaksa penuntut umum itu dilakukan penyadapan. Kemudian mereka diawasi secara ketat, gerak-geriknya, segala kegiatan aktivitasnya. Bahkan pada waktu itu komisi juga mengusulkan kalau sekiranya ada strategi atau rencana emergensi, maka tim JPU itu ditempatkan dalam rumah aman dalam tanda petik. Tetapi karena bisa dikontrol dan diawasi, maka tidak diperlukan rumah aman, namun pengawasan melalui penyadapan sarana komunikasi dan pemantauan aktivitasnya dilakukan. Dan itulah sebabnya maka konfirmasinya adalah seberapa besar tuntutannya terhadap FS itu. Sebagai terdakwa tentu tidak hanya FS, semua orang punya keinginan untuk bebas dari jerat hukum. Namun karena FS ini high profile, dia oknum pejabat ya yang punya kapasitas kuat, kami ekstra melakukan pengawasan untuk memastikan tidak ada yang disebut gerakan bawah tanah itu bisa diterima di penuntutan. Dan Jaksa Agung sendiri, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam koordinasi kami tetap melakukan fungsi-fungsi controlling. Jadi setiap persidangan itu dilakukan ya berbagai informasi pengecekan, dan sekiranya pun ada masyarakat menengarai ada perbuatan-perbuatan yang tidak profesional, ada pengaruh dalam tanda petik intervensi tadi, kami siap menerima laporan. Dan pada kesempatan ini Mas Alfa, saya juga perlu menjelaskan bahwa tidak ada laporan dari masyarakat secara resmi yang masuk ke komisi terkait dalam tanda petik adanya dugaan-dugaan gerakan di bawah tanah tadi. Namun kendati pun demikian, karena ini menarik perhatian masyarakat, kami tetap secara ya senyap melakukan fungsi-fungsi pengawasan, melakukan koordinasi dengan unit-unit intelijen agar marwah penegakan hukum ini tidak bisa diintervensi, karena kekuasaan penuntutan itu merdeka, sehingga tidak boleh ada tekanan, paksaan, tidak boleh ada intervensi dari siapapun dalam penuntutan kasus FS dan kawan-kawan ini, Mas Alfa. Oke, Pak Barita, Oktober tahun lalu Komjak menunjuk 5 komisioner untuk mengawasi sidang Sambo. Nah, sejauh ini apa nih Pak temuan-temuan dari tim Komjak yang sudah ditunjuk ini, Pak Barita? Ya, tentu karena sidang masih berjalan, Mas Alfa ya. Tentu finalnya belum karena masih ada beberapa sidang lagi. Dan catatan-catatan yang tadi saya sampaikan itulah yang kami dapatkan dalam proses pemantauan persidangan sejak Oktober yang lalu. Kami mendengar, hadir di setiap persidangan, kemudian mencatat, kemudian juga membuat rekaman, sehingga apa yang terjadi di persidangan itu
ya secara otentiknya ada juga catatan pada komisi. Untuk membuat tadi saya menyampaikan beberapa catatan-catatan tadi. Tidak saja penting untuk penanganan perkara ini secara teknis yang bisa direkomendasikan ke depan, namun juga untuk memastikan tidak ada langkah-langkah yang tidak profesional, tidak ada hal-hal yang di dalam persidangan berjalan melanggar ketentuan. Nah, itu kami harus membuat catatannya dan itu baru akan kami sampaikan sesudah sidang dalam proses perkara ini selesai. Sebab kita harus menghargai wibawa peradilan, kita juga harus menghargai tugas jaksa menuntut, tugas hakim memberikan pertimbangan dan putusan, tugas penasihat hukum melakukan pembelaan. Itu adalah dinamika hal yang wajar dan harus terjadi dalam sistem peradilan pidana kita. Jadi seberapa besar jaksa melakukan tugasnya, kemudian juga pledoi, akhirnya ada pertimbangan dan putusan hakim. Jadi tidak perlu sebenarnya dipertentangkan antara penuntutan dan pledoi ya, sebab itu adalah mekanisme yang sudah diatur KUHP kita. Ada hakim di sana. Marilah kita memberikan kepercayaan dan menjaga agar hakim dapat memberikan pertimbangan yang adil bagi semua. Jaksa sudah melakukan tugasnya dengan baik, profesional, terukur. Pembela penasihat hukum sudah melakukan tugas, melakukan pembelaan. Nah, saatnya lah kita tunggu beberapa waktu ke depan putusan final tentang hal ini. Sebab hakimlah nanti yang menimbang apakah tuntutan dari jaksa penuntut umum itu bagaimana pertimbangan dan penilaian hakim. Demikian juga pembelaan menjadi satu dokumen yang sangat relevan untuk mengambil keputusan yang adil bagi semua dalam perkara ini, Mas Alfa. Oke, Pak Barita, dalam wawancara kami dengan Komisi Yudisial, tim KY punya tim surveillance nih, atau tim pengawas tak kasat mata, semacam intel yang mengawasi hakim sidang Sambo. Nah, apakah tim khusus Komjak ini juga melakukan kegiatan intelijen seperti KY ya, Pak Barita? Ya, tentu saja Mas kita melakukan ya, tapi karena itu kegiatan senyap, kan fungsi intelijen tidak boleh terbuka. Sehingga tidak pada tempatnya saya menyampaikan bagaimana cara kerjanya, siapa orangnya. Karena namanya intelijen, dia harus bekerja di belakang layar, tidak boleh terlihat supaya data yang dia sampaikan itu akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencegah hal-hal yang harus dijaga sesuai dengan tugas dan fungsi dari intelijen. Oke, Pak Barita, jadi kembali ke pertanyaan statement dari Pak Mahfud soal gerakan bawah tanah yang mendekati kejaksaan. Jadi confirm ya Pak Barita, tidak ada gerakan bawah tanah yang upaya untuk mempengaruhi jaksa dalam kasus Sambo ya sejauh ini ya Pak ya? Iya, karena kita lihat Mas tuntutannya kan maksimum. Tentu kalau tuntutannya dalam tanda petik ringan, abal-abal, maka ada kemungkinan itu didalami. Tapi kalau dituntut seumur hidup, siapa yang mau ya mempengaruhi kalau tuntutannya seumur hidup? Kalaupun ada, dapat kita lihat bahwa itu tidak berhasil. Tetapi tadi kita katakan statement dari atau pernyataan dari Pak Menko itu adalah sebagai informasi untuk penegak hukum kita berhati-hati dan tidak main-main dalam penanganan kasus ini. Oke, Pak Barita. Ya, dalam dialog di Medcom pekan lalu muncul pernyataan dari kuasa hukum Brigadir Yosua, Bapak Kamarudin Simanjuntak, yang mengatakan bahwa JPU hanya membacakan kesepakatan tuntutan yang disusun Kejaksaan Agung. JPU hanya pembaca sehingga menangis dan tak sesuai hati nurani JPU. Nah, apakah Komjak juga melihat hal yang sama? JPU hanya membaca pesanan dari Kejaksaan Agung. Ya, yang hadir di sidang kan tim JPU. Kami yang memantau dan mengamati jalannya itu, ya, tidak menemukan adanya indikasi seperti yang disampaikan itu. Karena apa, Mas Alfa? Kadang kan kita melihat dari apa yang kita pandang secara kasat mata kan. Ya, kalau misalnya saat ini saya meneteskan air mata, dikira ada kaitan dengan tugas, padahal bisa saja karena hal lain. Ya. Nah, kendati pendemikian kami telusuri, ya, karena sekecil apapun ya yang disampaikan masyarakat itu adalah informasi yang berharga untuk perbaikan, kan begitu. Namun kalau itu ditengarai ada korelasinya dengan tuntutan, kami kira itu kurang relevan. Dalam pedoman penuntutan itu, jaksa secara profesional harus menjaga jarak dengan ya para terdakwa atau tersangka agar tidak ada konflik of interest, agar
Tidak ada hal yang positif atau negatif menjadi dasar, tetapi fakta hukum, fakta peristiwa. Kalau fakta hukum, fakta persidangan yang dijadikan dasar, semua transparan, dapat dilihat. Ya itulah yang kemarin kita lihat dalam persidangan dan dalam tuntutannya, Mas Alfa. Oke, Pak Barita, kita masuk ke materi tuntutan dan replik JPU. Sebagian publik menilai Sambo layak dituntut mati. Tuntutan terhadap PC 8 tahun dianggap terlalu ringan oleh publik. Nah, sebaliknya tuntutan 12 tahun penjara Richard Eliezer dianggap terlalu berat bagi justice collaborator. Nah, publik menilai ada yang janggal nih, Pak. Pakar hukum juga bersuara hal yang sama. Nah, seperti apa nih penilaian Komjak? Apa betul ada yang janggal atau tidak nih, Pak, atas tuntutan jaksa? Ya, Mas Alfa, ini satu pertanyaan yang eh, sebenarnya tidak sulit untuk dijawab karena ini berkaitan dengan penilaian subjektif setiap orang. Ya, apalagi kalau emosi dan perasaan kita sudah ya melekat dengan kasus ini, apa yang kita lihat itu menjadi kurang kita pertimbangkan objektivitasnya. Ya, itu hal yang wajar ya. Tetapi jaksa dalam tugas-tugasnya seperti tadi kami sudah sampaikan harus merekonstruksi satu perkara itu sesuai dengan keadaan pada waktu terjadinya tindak pidana. Sehingga ini soal kasusnya sebenarnya ini tidak terlalu sulit, Mas Alba. Sulitnya adalah karena ketika ya dalam proses awal sekali ini banyak diduga oleh publik membuat kejanggalan ya, sehingga kadang ya, dan itu bisa kelihatan meskipun penanganannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum ya, karena dirasa kurang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat menjadi ada gapnya. Nah, itulah yang perlu kami juga menyampaikan kepada masyarakat untuk melihat keseluruhan proses ini secara komprehensif dari mulai dakwaan, pembuktian, keterangan saksi, keterangan ahli, alat-alat bukti, tuntutan, pledoi, replik, duplik sampai pada putusan dan pertimbangan hakim. Sebab hakimlah nanti yang akan menimbang satu fakta dengan fakta yang lain, mencari kesesuaiannya. Begitu Mas Alfa. Oke, Pak Barita, saya ingin pertegas lagi ya Pak. Jika Komjak menemukan kejanggalan putusan jaksa, apakah Komjak bisa langsung turun tangan nih mengoreksi kejaksaan dan jaksa jika ada dinilai ada sesuatu yang keliru, Pak Barita? Kita harus menunggu proses peradilan selesai, ya, sehingga kita bisa melihat keseluruhan. Sebab kan ini adalah fakta-fakta hukum yang harus dibuktikan dan bagaimana pertimbangan dan putusan hakim. Jangan sampai komisi menganggap ada masalah, tapi hakim memberikan atau membenarkan dan mengangkat pertimbangan itu menjadi pertimbangan hukumnya. Kan begitu ya. Jadi demi kepastian hukum, demi tertib hukum, demi proses yang fair, kita harus menunggu. Nah, Komisi Kejaksaan punya kewenangan menyampaikan rekomendasi kepada Presiden dan kepada Jaksa Agung. Dan perlu saya sampaikan, sampai dengan saat ini, rekomendasi komisi dari mulai semenjak tahun 2019, 2020, 2021, 2022 terakhir kemarin, semua ditindaklanjuti oleh Kejaksaan. Oke, Pak Barita, Jampidum Kejagung juga sempat menegaskan bahwa Eliezer bukan justice kolaborator, sebab berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 2011, pelaku utama tidak boleh jadi JC. Nah, tapi di bagian lain, Jampidum juga sempat mengatakan bahwa jika bukan JC, Eliezer akan dituntut sama dengan Sambo seumur hidup. Seakan Jampidum nih kemudian membenarkan Eliezer adalah JC nih Pak. Nah, publik bingung nih Pak, mana yang benar? Berdasarkan penelusuran Komjak, ada apa nih Kejagung seperti lembaga yang bersuara kembar nih? Eliezer ini JC atau bukan nih di mata Komjak, Pak Barita? Ya, saya kira itu juga bagian dari yang kami kami diskusikan ya, bahwa dalam kasus ini seperti apa. Namun jaksa itu dalam menuntut kan berdasarkan pedoman atau ketentuan yang jelas. Apalagi ini tidak main-main, Mas. Pasal 340 itu adalah terbunuhnya orang, kejahatan terhadap ya nyawa. Oleh sebab itu, kalau dari perspektif hukum pidana itu sangat ketat. Nah, oleh sebab itulah peraturan yang bicara. Di dalam penelusuran yang dilakukan oleh komisi, maka nanti status justice kolaborator itu akan dilegitimasi oleh putusan pengadilan.
Jadi tahapannya adalah LPSK memberikan rekomendasi. Lalu rekomendasi itulah dijadikan oleh jaksa penuntut umum menjadi pertimbangan. Yang itu sudah dijelaskan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum beberapa waktu yang lalu, bahwa tuntutan FS ya sebagai pelaku dalam peristiwa ini yang dituntut seumur hidup, terhadap RE itu dituntut 12 tahun adalah bagian dari hal-hal yang meringankan rekomendasi dari LPSK. Tapi tentu saja jaksa penuntut umum tidak boleh memberikan legitimasi seketika justice kolaborator, dia harus menunggu penetapan pengadilan. Bahwa ada kooperatif dalam membuka peristiwa ini, itu wajib menjadi perhatian oleh tim JPU. Nanti putusan dan pertimbangannya ada pada majelis hakim yang mengadili perkara ini. Itulah sebabnya nanti hakim yang akan menilai. Kan ini agak lucu kalau misalnya, ya sebab ini progres dalam hukum acara, Mas. Kalau jaksa mengatakan justice kolaborator lalu hakim tidak, nah itulah sebabnya putusan final agar tercipta kepastian hukum itu harus tersusun secara ketat. Itulah yang direkonstruksi dalam penuntutan. Jadi bukan, kalau yang kami pahami tidak berarti ada dua pandangan, tidak. Tetapi itu adalah hal yang harus dilihat sebagai satu kesatuan. Kalau dia disebut sebagai justice kolaborator misalnya ya, tanpa menyentuh substansi perkara, maka ini baru nanti akan diputuskan oleh pengadilan sesuai pedoman. Apakah terhadap pasal 340 atau terhadap tindak pidana lain yang bisa diberikan justice kolaborator itu sepenuhnya adalah kewenangan, pertimbangan dan putusan pengadilan. Sehingga yang berhak untuk menentukan itu nanti adalah pengadilan. Tapi jaksa harus mengantarkannya melalui penuntutannya. Nah, tetapi apakah status justice kolaborator itu nanti akan berpengaruh terhadap lama tidaknya tuntutan, itu kewenangan penuntutan. Sebab itu pertimbangannya, indikatornya, parameternya ada. Setiap perbuatan dan peranan para terdakwa di dalam satu tindak pidana ada rumusan variabel untuk menentukan berapa besar tuntutan yang harus diajukan untuk kasus itu. Ini yang saya kira karena secara teknis tidak disampaikan dan memang tidak perlu disampaikan, yang kurang dipahami oleh sebagian orang, sehingga muncul pertimbangan dan perbandingan itu dengan para terdakwa yang peranannya berbeda dengan apa yang terjadi dalam pasal 340. Dan oleh sebab itu ini juga belum final, karena kita akan menunggu pertimbangan dan putusan hakim. Kalau putusan hakim nanti akan mempertimbangkan itu, tentu itulah yang akan dijadikan dasar terhadap kasus ini. Begitu Mas Alfa. Oke, Pak Barita, pekan lalu dalam wawancara saya dengan Wakil Ketua Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban LPSK menegaskan bahwa Undang-Undang LPSK harusnya menjadi pertimbangan jaksa untuk mengesahkan Eliezer sebagai GC nih Pak. Tapi menurut LPSK, kejaksaan seakan mengabaikan Undang-Undang LPSK. Nah, seperti apa nih Komjak menilai perbedaan pandangan kejaksaan dan LPSK ini, Pak Barita? Ya, saya kira itu perbedaan perspektif saja ya. Sebab jaksa juga dalam menuntut itu ada dasar hukumnya. LPSK juga punya dasar hukum. Jadi kita sama-sama menghargai ini. Jadi boleh saja dalam tugasnya memang LPSK harus nyata-nyata memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Kejaksaan harus secara profesional mengajukan penuntutan. Dalam pasal 340 jaksa tidak boleh kompromi. Kalau terjadinya adalah pembunuhan berencana, maka fokusnya adalah matinya orang, adanya korban yang hilang nyawanya. Nah, ini saya kira adalah bagian dari proses menuju keputusan. Jadi pandangan LPSK maupun tuntutan dari penuntut nanti akan dipertimbangkan oleh hakim. Sehingga terlalu pagi kalau kita mengambil kesimpulan atas satu fakta peristiwa yang belum dinilai dan diputuskan secara final. Kita hormati dan hargai rekomendasi LPSK, tapi jangan lupa kewenangan dan kekuasaan penuntutan ada pada jaksa. Semua harus sabar. Sehingga tidak perlu ada yang dikonfrontir dalam arti untuk mencari pembenaran, ya tidak, tetapi mekanisme hukum yang harus jalan. Yang harus menang adalah tegaknya prinsip hukum dan keadilan bagi semua. Cara mencapainya ya boleh nanti akan
dipertimbangkan dan dinilai oleh majelis hakim yang mengadili perkara ini. Sebab negara memberi beban itu kepada hakim, majelis. Beban penuntutan kepada jaksa. Jadi jangan diharapkan jaksa akan mempermudah seseorang luput dari ancaman hukuman. Itu adalah tugasnya. Dia ada beban penuntutan karena negara memberikan kewenangan itu. Jadi kita harus saling menghargai dan memberikan suasana yang kondusif agar masyarakat memahami bahwa lembaga-lembaga penegak hukum kita bekerja profesional, transparan, akuntabel, dan pada akhirnya nanti pengadilan yang akan memberikan pertimbangan dan putusan. Jadi itu Mas Alfa, terlalu pagi kalau saya mengomentari itu sebab ada hakim yang oleh undang-undang diberi tugas untuk itu. Jadi jangan sampai saya menyampaikan pernyataan yang akhirnya timbul kontroversi, jadi tidak paham masyarakat. Nah, inilah tugas kita untuk menyampaikan edukasi itu sehingga jelas semua fungsi dan peranannya dan masyarakat bisa mengawasinya dengan baik. Begitu Mas Alfa. Oke, sebagai closing statement Pak Barita, apa nih yang bisa Komjak janjikan kepada publik bahwa sidang kasus Sambo ini jaksa dan kejaksaan menjunjung tinggi nih azas keadilan bagi semua. Silakan Pak Barita. Ya, itu yang harus kita perjuangkan ya. Kami dalam tugas dan kewenangan komisi akan mengawasi dan memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang, ya tidak ada intervensi, dan kami membuka laporan pengaduan kalau masyarakat menduga ada hal-hal yang tidak profesional berjalan dalam penanganan kasus ini. Itu yang pertama Mas Alfa. Yang kedua, kami juga mengharapkan agar masyarakat sabar menunggu, mengikuti proses hukum terhadap kasus ini yang nanti akan dipertimbangkan dan diputus oleh hakim. Hakimlah yang diberi kewenangan oleh negara untuk memutus perkara ini. Jadi kita harapkan tidak ada street justice ya, peradilan jalanan. Kalau kita menghargai sistem hukum kita, ya kita juga harus bisa rela untuk menghormati apapun putusan yang terbaik. Dan yang ketiga kita harapkan ya, dan doa kita agar hakim, majelis, jaksa penuntut umum, penasihat hukum diberikan kekuatan untuk menerima apa yang baik, apa yang adil dan benar untuk semua. Dan masyarakat, para pakar, dosen, ya para praktisi, marilah kita mencerdaskan ya pengetahuan hukum masyarakat kita dengan memberikan informasi dan fakta hukum yang objektif sehingga yang sampai kepada masyarakat itu adalah pesan sejuk, pesan yang kontributif bagi pembangunan negara hukum kita yang lebih baik ke depan. Segala saran dan kritik kami terima, kami membuka ya ruang pengaduan agar kita juga menyadari bahwa tidak ada yang sempurna 100%, maka dalam tugas dan wewenang komisi kami akan menindaklanjuti setiap laporan tentang kasus ini yang sampai pada Komisi Kejaksaan. Terima kasih Mas Alfa. Oke, terima kasih Bapak Barita Simanjuntak selaku Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang telah berdiskusi dalam Newsmaker pekan ini. Sekali lagi, terima kasih Pak Barita, salam sehat selalu. Terima kasih Mas Alfa, sukses selalu. Salam sehat. Oke, baik. Demikianlah Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.